Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21 bagian pertama. Namun kita akan membacanya hanya pada ayat yang ke-11 saja. Demikianlah firman Tuhan. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu pekerjaan yang sekarang mulai hilang di Indonesia ini adalah pekerjaan menjadi seorang gembala. Hal ini disebabkan karena penyempitan lahan karena banyak pembangunan, berkurangnya ketertarikan kaum muda dalam pekerjaan ini, dan karena teknologi yang semakin maju, pekerjaan penggembalaan kambing atau domba diubah menjadi peternakan. Apalagi gembala dianggap pekerjaan yang rendah di Indonesia ini. Dalam pembacaan Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21, Yesus memberikan sebuah ilustrasi atau perumpamaan yang harus kita pahami bersama. Yaitu pertama, gembala menggambarkan Yesus. Kedua, pintu menggambarkan Yesus. Ketiga, domba-domba menggambarkan orang percaya Yahudi. Keempat, domba-domba lain menggambarkan orang percaya non-Yahudi. Kelima, pencuri menggambarkan pemimpin agama Yahudi. Dan juga keenam, gembala upahan juga digambarkan menjadi pemimpin agama Yahudi. Pada bagian pertama ini, kita akan merenungkan bahwa Yesus digambarkan sebagai gembala dan umatnya digambarkan sebagai domba-dombanya. Pertama, gembala selalu memimpin dan melayani dombanya. Gembala yang baik selalu memimpin dan mengarahkan domba-dombanya untuk mendapatkan rumput hijau di padang. Ketika dombanya haus, gembala akan membawa mereka ke sungai yang tenang supaya dapat minum dengan aman. Ketika dombanya kepanasan, gembala akan membawa ke tempat yang teduh supaya dapat beristirahat dengan tenang. Bahkan salah satu dombanya kelelahan atau terluka, seorang gembala akan menggendong di atas bahunya. Seorang gembala selalu memperhatikan setiap kehidupan domba-dombanya. Demikian dengan Yesus, Ia pemimpin dan yang selalu menyertai kita dalam segala hal. Dengan firman-Nya, kita mendapatkan kekenyangan rohani. Dengan berdoa, kita mendapatkan kelegaan. Ketika hati kita merasa khawatir dan gelisah, Ia memberikan keteduhan dan ketenangan jiwa. Bahkan ketika hati kita terluka, Yesus akan mengangkat dan memulihkan kita, supaya kita dapat terus bersama dengan Yesus. Percayalah kepada Yesus, karena Dia adalah Tuhan dan Gembala yang baik. Kedua, gembala rela berkorban demi dombanya. Seorang gembala pada zaman Yesus selalu berjalan di depan dan setiap dombanya selalu mengikuti di belakangnya. Gembala membawa tongkat dan gada yang memiliki fungsi untuk melindungi setiap domba-dombanya dari terkaman singa, serigala, dan binatang-binatang buas yang lain. Di sisi lain, seorang gembala memiliki hati untuk berani mati menjaga domba-dombanya supaya dombanya selamat. Demikian dengan Yesus, Ia selalu menjaga dan melindungi kita. Bahkan Ia rela mati di atas kayu salib supaya kita mendapatkan keselamatan kekal. Kasihilah Dia dalam kehidupan kita. Ketiga, domba selalu mengenal gembalanya. Seorang gembala selalu bersama dengan dombanya, bukan hanya sehari atau 2 hari saja, melainkan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Mereka hidup bersama sehingga domba dapat melihat keseharian, kepedulian, dan kasih sayang gembalanya. Pada akhirnya, melalui suara gembala yang didengar setiap hari, domba dapat mengenali siapa gembalanya yang sangat baik. Demikian dengan kita.
Ketika kita terus hidup dengan Tuhan dalam firman-Nya setiap hari, kita akan menjadi pribadi yang bijaksana, penuh hikmat, karena mengikuti tuntunan suara Tuhan. Kita dapat membedakan yang benar dan salah karena Yesus memimpin kita dalam kehidupan, sehingga pada akhirnya kita hidup dalam kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera yang sejati. Maka dari itu, marilah kita terus mengenal Yesus sebagai gembala yang baik, terus hidup dalam pimpinannya, serta kita percaya kuasa Allah terus menolong kita menjadi pribadi yang bertumbuh dalam iman dan kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa. Yesus, Engkau adalah gembala yang baik, yang mengenal kami melebihi kami mengenal diri kami sendiri. Ajarkan kami untuk terus setia kepada pimpinan-Mu, dan ajarkan kami melalui Roh Kudus-Mu untuk selalu mengenal dan dekat dengan-Mu, sehingga kehidupan kami boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.